Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari yang ke-25 di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-25, Al-Hadithul Khamis wal Ashrun. An Abi Dzarrin, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini bertanya sekaligus menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beberapa sahabat ini mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlut tuthuri bil ujur. Orang-orang yang kaya ini pergi atau menjalani kehidupan ini dan nanti pergi ke akhirat dengan membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, karena mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga melaksanakan puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki." Kemudian dari pertanyaan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasul bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih itu juga merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir, setiap kalimat takbir itu juga merupakan sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap kalimat tahmid, yaitu bacaan alhamdulillah, itu juga termasuk sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap kalimat tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, itu juga merupakan sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqatan, memerintahkan kepada hal-hal yang ma'ruf, itu termasuk sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqatan, dan melarang atau mencegah sesuatu yang mungkar, itu juga termasuk sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan di dalam buduk ahad kalian, salah satu di antara kalian juga terdapat sedekah. Apa artinya? Yaitu ketika seorang suami dan istri melakukan, hubungan suami istri, maka itu juga bernilai sedekah. Kemudian qalu ya Rasulullah, sahabat-sahabat tadi yang bertanya kepada Rasulullah melanjutkan pertanyaannya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah kalau salah seorang di antara kami ini mendatangi syahwatnya, artinya melampiaskan syahwatnya kepada istri yang sah, kepada istri yang memang istrinya, yang sah sebagai istrinya, sebagai pasangannya, apakah hal itu juga mendapatkan pahala? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun?" Bagaimana menurut kalian seandainya seseorang itu meletakkan syahwatnya atau mendatangi syahwatnya terhadap sesuatu yang haram, artinya bukan kepada istrinya yang sah, akana 'alaihi wizrun, apakah juga baginya mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, kata Rasulullah, maka begitu pula apabila salah seorang di antara kita meletakkan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya pada yang halal, maka kana lahu ajrun, maka ia berhak mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mustami'in, mustami'at Masjid Sabilillah, jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah.
Hadis ini adalah menjelaskan tentang keutamaan zikir dan keutamaan sedekah. Yang mana ketika seseorang berzikir, maka sesungguhnya di situ bernilai sedekah. Karena sedekah itu memiliki dimensi yang sangat luas. Kalau kita tarik lebih jauh, sedekah ada yang bersifat wajib, yang mana yang kita kenal dengan sebutan zakat. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, ayatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Maka sedekah di situ yang dimaksud adalah menunaikan zakat yang menjadi kewajiban orang yang memang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Di dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim al-ayah. Lalu sebagaimana konteks dalam hadis ini yang mana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW karena memandang seakan-akan sedekah itu hanya terbatas pada harta yang ia miliki lalu disedekahkan, maka kemudian Rasulullah memberikan penjelasan. Dalam zikir itu ada sedekah, termasuk dalam ucapan-ucapan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh, seseorang yang lisannya selalu berzikir dengan membaca kalamullah Al-Quranul Karim, maka itu juga bagian dari sedekah yang kita lakukan. Bahkan dalam konteks suami istri melakukan hubungan itu, Rasulullah juga menegaskan bahwa itu juga dalam rangka sedekah dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sedekah, karena ucapan lisan yang sangat ringan itu juga bernilai sedekah. Lalu apapun yang kita miliki, termasuk dalam hadis walau bisyiqqi tamratin, walaupun dengan sepotong atau secuil kurma, itu juga bisa kita sedekahkan. Artinya untuk bersedekah yang berupa sesuatu yang bersifat materi tidak harus menunggu banyak, tetapi yang penting kita lakukan sesuai dengan kadar kapasitas kemampuan kita masing-masing. Selama ini seringkali kita mendengar sebuah ungkapan, ada ungkapan begini, kita melakukan sedekah atau berinfak seikhlasnya, sehingga ini memberikan pemahaman yang sedikit berbeda. Kalau dikatakan seikhlasnya, maka ada orang yang seharusnya dia punya banyak hal, tapi dia hanya menyedekahkan sedikit dengan alasan seikhlasnya. Maka mari, boleh jadi kita ganti kalimat itu. Marilah kita melakukan sedekah sebaik-baiknya, tentunya sesuai kemampuan kita dan dengan diiringi hati yang ikhlas. Mudah-mudahan semua amal kita, termasuk sedekah yang kita lakukan, baik di bulan suci Ramadan ini terlebih lagi, dan juga nanti di luar bulan suci Ramadan ini, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadis yang ke-25 ini dapat menginspirasi kita sehingga kita menjadi orang yang ahli sedekah. Karena tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah lalu dia terjerumus dalam kefakiran. Justru semakin ia mengeluarkan sedekahnya secara luar biasa, maka insya Allah rizki Allah akan selalu turun, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmah yang bisa kita petik, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada khilaf. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-'afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi